Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Hikmah, stambu 083 2019 0075. Di sini saya akan memaparkan tentang mengapa terjadi pengikisan terhadap modal sosial di masyarakat Indonesia. Modal sosial, menurut Fukuyama, merupakan peran yang sangat penting pada beberapa kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas. Namun, Fukuyama juga mengatakan bahwa tidak semua norma, nilai, dan budaya secara bersama-sama dapat saling melengkapi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sama seperti halnya modal fisik dan modal finansial, modal sosial juga bisa menimbulkan dampak negatif. Fukuyama mengatakan bahwa modal sosial dibangun oleh kepercayaan antar individu. Rasa saling percaya dibentuk dalam waktu yang tidak sebentar serta memerlukan proses-proses sosial yang berliku. Sedangkan menurut Broff dan Agus Supriyono mendefinisikan modal sosial sebagai kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi atau berhubungan satu sama lain dan selanjutnya menjadi kekuatan yang sangat penting, bukan hanya bagi kekuatan ekonomi, tetapi juga pada setiap aspek eksistensi sosial yang lainnya. Definisi lainnya mengenai modal sosial pada Agus Supriyono dan Solow mengatakan bahwa modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma yang diwujudkan dalam perilaku yang mendorong kemampuan dan kapasitas untuk bekerja sama dan berkoordinasi untuk menghasilkan kontribusi besar terhadap keberlanjutan produktivitas. Mengapa saat ini terjadi pengikisan terhadap keberadaan modal sosial di masyarakat Indonesia? Yaitu Indonesia adalah suatu negara bangsa yang besar yang memiliki nilai-nilai luhur, contoh seperti pada budaya Jawa, yaitu tenggang rasa atau tepo seliro, yang merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat Jawa, yang mana kearifan lokal ini mengandung arti bahwasanya dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama dalam berkomunikasi, harus memperhatikan perasaan orang yang diajak berkomunikasi. Seseorang harus memandang lawan bicaranya sebagai orang adalah dengan memposisikan perkataan seseorang sebagai hal yang penting. Namun, seiring dengan kemajuan pembangunan di era digital 4.0, di mana arus informasi dapat dengan cepat menyebar tanpa sempat disaring, membawa dampak yang cukup negatif terhadap pola komunikasi. Kini dalam era digital, nilai kebenaran dari suatu informasi digital tidaklah ditentukan oleh fakta yang terjadi, namun lebih kepada keyakinan akan suatu informasi yang sengaja dibangun atas dasar kepentingan tertentu. Hal ini menyebabkan truth sulit muncul akibat rendahnya trust karena selalu dianggap menjadi tafsiran salah satu pihak. Kaulah truth itu memang ada, ia akan diupayakan menjadi kabur atau dimunculkan keraguan akan kebenarannya melalui fake news, hoax, misinformation, dan disinformation. Menurut Ralph Keyes, post-truthfulness membangun sebuah bangunan sosial yang rapuh berdasarkan pada kewaspadaan, meskipun pondasi kepercayaan yang mendasari peradaban yang sehat, dan situasi ini seperti tidak ada ujungnya. Sehingga beberapa pihak gelisah dan memberikan berbagai istilah keprihatinan seperti perpecahan, terbelahnya bangsa, yang pada gilirannya akan melemahkan social trust antar masyarakat sebagai unsur utama modal sosial untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kemampuan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat ke pertarungan digital ini luar biasa efektif jika dibandingkan dengan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan. Hal ini menyebabkan terjadinya pengikisan terhadap beberapa modal sosial di masyarakat Indonesia, di mana social trust, kepercayaan sosial,
dibangun dan dibentuk untuk suatu kepentingan politik tertentu atau kepentingan pasar, sehingga truth atau kebenaran sebagai ruh dari kebersamaan yang membentuk gotong royong atas dasar prinsip kolaborasi sosial sulit untuk terjalani. Karena kepercayaan sosial dibangun atas dasar kebohongan, fake news atau hoax. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik yaitu yang pertama, gotong royong sebagai bentuk kepercayaan sosial adalah suatu model sosial masyarakat Indonesia yang sangat berguna dalam mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Yang kedua, kepercayaan sosial haruslah dibentuk dari nilai-nilai kebenaran yang bersumber pada moral dan etika. Yang ketiga yaitu hoax, fake news, misinformation, dan disinformation adalah suatu hal yang harus dihindari dan ditanggulangi dengan mitigasi, karena hal tersebut dapat menyebabkan bencana sosial yang dapat mengikis modal sosial masyarakat Indonesia. Adapun saran yang dapat disampaikan agar pengikisan modal sosial pada masyarakat Indonesia dapat dihindari. Yang pertama, pengembangan pemahaman nilai-nilai agama yang luhur secara kognitif dan efektif. Yang kedua, menjadikan keluarga sebagai basis pendidikan moral. Yang ketiga, pemeliharaan dan pengembangan institusi sosial sebagai katalisator tumbuh kembangnya solidaritas sosial. Yang keempat, lebih cerdas dan bijak terhadap segala informasi yang ada di media sosial. Selalu lakukan cek dan recheck, tabayun, dan konfirmasi akan kebenaran sebelum menyebarkan berita. Itulah hasil pemaparan materi tentang mengapa terjadi pengikisan terhadap modal sosial di masyarakat Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.